Oke. Baik. Bab satu, Bapak Ibu jangan lupa. Asumsi Bapak Ibu yang tadi disampaikan Miss Brenda itu bagus banget tentang perkembangan psikologi anak TK. Tapi mungkin kita praktekkan saja ya. Saya buat ilustrasi di malam hari ini ya supaya teman-teman lebih yakin untuk menyusun bab satu lebih dimaksimalkan ya. Saya share punyanya Miss Brenda dulu. Aduh, mana tadi? Nah, ini ya. Sudah kelihatan teman-teman? Tuh, Belum, Bu. belum ya. Si. Ah, ya, Miss Brenda. PowerPoint ya. Aduh, 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 aduh. Hmm. Punya Miss Brenda ini. Oke, sudah? Belum? Udah, Bu. Oh, nggak bisa ya. Oke, ini ya. Tempat Pak Sulianto kemarin juga masih saya revisi ya, Pak. Bu, betul, Bu. Ini punya Miss Brenda, judulnya memang tiga variabel X dan satu Y. Kemudian TK, bacanya apa nih? Suci. Suci, iya Bu. Suci ya, Miss? Iya, suci. Nah, ini Miss, kotanya jangan lupa ditampilkan ya. Oke, ini sudah bagus. Oke. Sistematika menulis sudah mulai membiasakan begini ya, jadi supaya tidak kerja dua kali. Nah, ini di latar belakang, teman-teman. Jangan lupa, ini Miss ceritanya bagus. Cerita tentang pendidikan memiliki peranan penting dan lain sebagainya. Ini asumsinya Miss, mesti ditambahkan Miss. Jadi termasuk Bapak Ibu pada saat membuat latar belakang yang piramida terbalik itu, asumsi Bapak Ibu harus dikuatkan oleh statementnya para profesional, akademisi, boleh teori, boleh hasil penelitian terdahulu atau yang kita istilahkan empiris, gitu ya. Jadi Miss sampaikan pendidikan memiliki peranan yang sangat penting, bla bla bla. Lalu di bawahnya Miss tambahkan hal ini juga seperti yang disampaikan oleh penelitian terdahulu, misalnya miliknya Tere yang membahas bahwa pendidikan sangat berpengaruh terhadap psikologi anak gitu. Misalnya ya. Atau Miss boleh mengutip seorang psikolog yang menyampaikan, psikolog terkenal ya, misalnya kalau yang saya tahu tuh, Bu ada ini bukunya Kak Seto, boleh nggak? Ya boleh gitu ya, karena Kak Seto punya artikel jurnal. Atau mungkin statementnya kalau pendidikan ya statementnya Menteri Pendidikan, boleh. Atau statementnya Pak Presiden bahwa sebentar lagi Pak Presiden akan membuka program scholarship untuk kelas program scholarship untuk masuk di perguruan tinggi bagi kelas 12 misalnya gitu ya. Kalau yang membahas tentang SMA. Nah, ini membahas TK. Kira-kira Miss punya bayangan statementnya siapa? Boleh googling loh, Miss. Ini ya. Jadi ini asumsinya Miss dikuatkan oleh statementnya profesional, akademisi atau penelitian terdahulu yang membahas tentang pendidikan. Ya,
Paham ya, Miss? Begitu juga untuk teman-teman yang lain. Misalnya kalau Pak Sulianto kemarin bahas tentang studio foto, ya Pak Sulianto harus membahas statementnya Pak Sulianto harus dikuatkan oleh profesional yang membahas tentang studio foto gitu. Bahwa studio foto sampai saat ini masih menjadi fenomenal loh gitu. Ya, jadi harus seperti itu. Nah, ini Miss sudah bagus pengantarnya, tetapi Miss belum menguatkan dari statementnya para akademisi, gitu. Terus jangan lupa ya Bapak Ibu, Bu Tere selalu mengulang dan mengulang, kalimatnya harus SPOK, ya. SPOK itu subjek, predikat, objek. Ini ada kata Apa? Oleh karena itu jangan dipakai sebagai awal kalimat ya. Oleh karena itu ya, ini jangan dipakai di awal kalimat. Langsung aja. Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak TK memiliki peranan strategis dalam membantu eh, pengembangan potensi. Nah, ini jangan pakai kata ketiga juga mereka. Ini hindari ya, karena kita karya ilmiah. Nah, ya. Ini perhatikan ya. Budaya masih menemukan loh. Namun ditaruh di awal kalimat gitu. Jangan ya. Nih, oleh karena lagi masih ada ya. Jadi susunlah hindari oleh karena namun untuk maka itu di awal kalimat hindari ya. Nah, ini Miss, satu paragraf kan minimal 3 kalimat. Boleh lebih, tapi proporsional. Artinya proporsional apa? Seimbang gitu ya. Jangan ada yang satu paragraf ini nampak sedikit banget di sini. Yang lainnya udah Maaf, oke. Bu Tere, Ya, suaranya nggak terlalu jelas. masuk toh. Yang lain bagaimana? Iya Bu, balik Sama ke Bu, yang suaranya pertama jauh tadi Bu, balik seperti awal. Waduh, balik seperti tiba-tiba Bu. awal sebentar. ini sudah oke? Masih kurang Bu. Ini sudah Better Bu. serius? Sudah Bu, Udah Bu. Ya, Oke, better. serius. yakin ya? Ya, Ya, oke ya, Bu Tere lanjut. Yes. Ini ya, ini yang saya pakai sebagai contoh tesisnya punya Miss Brenda sekaligus bisa untuk masukan beliau ya. Nah, terus ini keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum sarana tapi juga oleh kinerja guru. Nah, ini Miss juga boleh masukkan di sini. Misalnya penelitian terdahulu siapa? Penelitian terdahulu milik siapa? Miss ambil dari 10, salah satu dari 10 yang Miss pakai kemarin. Penelitian milik misalnya Tere DKK menyampaikan bahwa kinerja guru dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan, misalnya gitu. Nah, ini boleh selip-selipan gitu, Miss. Tuh ya, karena eh, ini baru asumsi-asumsinya, Miss, perlu dikuatkan. Nah, ini kinerja guru dapat dipengaruhi oleh lingkungan kerja, motivasi, disiplin kerja. Nah, ini juga boleh selipkan juga. Penelitian terdahulu milik siapa? Hasilnya bagaimana? Boleh selipkan di sini, Miss. Ya. Bahkan gapnya juga boleh dimasukkan di sini. Ya. Nah, lalu Miss jangan tiba-tiba bicara tentang TK Suci. Miss harus cerita dulu ya. TK yang ada di Jakarta Utara sekelas Suci itu mana aja gitu ya, Miss. Miss Brenda ada nggak sih di sini? Semoga ada. Ada Bu. Ada. Eh, Miss bisa perhatikan ini sekaligus bimbingan dengan Bu Tere ya. Ini khusus untuk Miss loh. Ya, jadi diperhatikan.
Jadi sebelum menuju ke TK suci, Miss harus cerita dulu. Cerita tentang fenomena TK yang ada di Jakut ya. Ini Jakarta Utara bukan? Iya, Bu, Jakarta Oke, Utara. di Jakarta Utara. Nah, Miss cerita misalnya di Jakarta Utara tuh ada berapa TK yang sekelas suci gitu. Ya, ada beberapa TK di sana tuh apa? Boleh cerita sedikit. Oh, ada TK A, B, C, D. Nah, kemudian Miss baru masuk ke TK suci gitu. Apa sih diferensiasinya TK suci gitu, Miss? Ceritanya, ya. Itu namanya alasan pemilihan objek gitu. Ini juga berlaku untuk yang lain ya. Misalnya Bu Maria Melani, kenapa sih harus di Strada Mardi apa ya? Strada apa lupa? Strada apa, Miss? Strada Wiatasana, Bu Tere. Kenapa Miss harus di Strada Wiyata sana gitu? Kenapa nggak di mungkin yang deket situ Al Azhar misalnya, atau ada Canisius misalnya. Nah itu ya sebelum menuju ke Strada tadi, Miss harus ceritakan ada beberapa sekolah yang sekelas itu diceritakan di situ. Kemudian kenapa harus memilih Strada? Nah, baru cerita gitu ya. Begitu juga untuk Miss Brenda ini. Nah, lalu Miss Brenda karena membahas tentang kinerja guru, Miss harus cerita juga fenomena kinerja guru di sana itu seperti apa. Ya, ini kinerja guru ini. Nah, ini sudah saya kasih tanda. Jadi Miss harus cerita dulu kinerja guru di sana tuh seperti apa, ceritakan. Oh, kinerja guru menurun. Nah, indikator menurun itu terlihat dari apa? Banyak cara, misalnya, oh dulu yang rata-rata 8,9 tuh hampir 60%. Sekarang di kelas cuma 50%. Nah, itu bisa kita katakan indikator guru menurun. Ada apa gitu ya. Atau siswa yang, tapi kalau TK itu kan nilainya pakai lebih ke psikologi ya. Apa sih? Eh, angka atau huruf, Miss? Narasi, Bu. Iya, Narasi. Nah, oke, boleh. Jadi, Miss yang bisa mengukur keberhasilan kinerja guru itu dilihat dari apa? Gitu ya. Jadi jangan cuma bilang menurun, tapi terukur menurunnya. Gitu. Setelah itu, Miss juga cerita bagaimana gaya kepemimpinan yang berjalan saat ini. Apakah otoriter atau mungkin cenderung mengambil kebijakan sendiri atau mungkin komunikasinya kurang harmonis. Miss boleh cerita gitu. Bagaimana budaya organisasi yang terbangun di sana? Miss cerita juga. Dan motivasi kerja guru dalam 1 tahun terakhir ini seperti apa sehingga membawa dampak ke kinerja. Miss juga harus cerita. Sih. Bu Tere, saya boleh tanya. Boleh. Em, untuk yang ini masih dari saya, sudut pandang saya, atau saya harus interview ke guru-guru lain untuk mengambil kesimpulan? Apa? Gak jelas? Untuk yang misalnya gaya kepemimpinan, gaya kerja guru, menurun indikator kinerja guru itu masih dari POV saya, masih dari sudut pandang saya, atau saya harus interview ke guru-guru lain dulu, Bu Tari, untuk ambil kesimpulannya. Gini, Miss. Biasanya kalau di sekolah, Miss, apakah ada penilaian kinerja guru? Ada. Pakai itu aja nggak apa-apa, Miss, lebih valid. Oh, kalau itu kan guru biasa nggak bisa akses. Berarti aku maksudnya konsultasi ke kepala sekolah untuk bisa dapat aksesnya gitu ya kalau ini. Boleh kalau Miss bisa
bisa menuju ke sana. Kalau itu tidak sensitif, nggak apa-apa. Itu malah lebih bagus. Miss bisa akses nggak? Bisa akses ke sana. Dicoba sih, saya belum coba. Nanti Ya. saya coba dulu ya. Nanti kalau misalnya Miss kesulitan, Miss boleh pakai prosentase aja, boleh Miss. Sebentar ya, ini kok ininya nggak bisa. Mau mati nih. Ya, boleh Miss. Oh, tapi kinerja guru tidak bisa diakses oleh sembarangan orang ya? Iya, Bu. Em, per- kayak kita cuma bisa lihat punya kita sendiri, tapi nggak bisa lihat punya orang lain gitu. Oh, gitu ya, boleh. Atau ambil rata-ratanya boleh kalau terlalu sensitif ya, Miss. Bentar. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Ya, tunggu sebentar nih. Oke, lanjut. Ada pertanyaan. Kemudian ada lagi ya, Miss. Empirisnya Miss juga harus masukkan di sini. Ambil 2 atau 3 empiris yang salah satunya mengandung gap. Ya, gap itu kalimat yang paling sederhana adalah ada satu kalimat di kesimpulan yang misalnya menyampaikan bahwa kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja. Itu gap namanya. Ya, Miss bisa cari nggak untuk mencari gap? Caranya bisa. Masih belum mengerti, Bu. Lihat gimana, Bu? Oh, Miss kemarin nggak datang ya? Caranya tiap artikel jurnal itu Miss buka, kemudian Miss baca abstraknya. Di dalam abstrak itu yang paling bawah itu biasanya kesimpulan Miss. Ya, nah kesimpulan itu biasanya ada yang menyampaikan berpengaruh. Miss cari gapnya yang ada pernyataan tidak berpengaruh. Itu gapnya. Ya, ambil dari 10 artikel penelitian terdahulu punyanya Miss, ambil 1 atau sampai 3 masukkan di situ. Dikutip kesimpulannya aja ya, Miss. Punyanya Miss Maria, angkanya nggak usah dimasukkan ya, Miss. Jadi kesimpulannya angkanya nggak usah, cukup narasinya saja. Ya, Baik, Bu Tere. Baik, Bu ya, Tere. ya, oke. Baik, untuk latar belakang rasanya sudah paham ya. Kemudian kemarin Bu Tere masih menemukan rumusan masalahnya, padahal itu polanya itu judulnya ada 2 X, 1 Z, dan 1 Y, tapi rumusan masalahnya masih 4. Itu masih keliru ya teman-teman, minimal 7. Ya, 7 paham nggak dari mana? 7 tuh X1 ke Y, X2 ke Y, intervening ke Y, terus habis itu X1 ke intervening, X2 ke intervening, terus intervening ke Y, dan yang 2 terakhir, X1 intervening Y, X2 intervening Y. Ya, oke ya? Tuh. Terus kalau rumusan 7 tujuannya pasti harus 7 juga. Ya. Nah, batasan masalah itu bisa dilihat. Batasan masalah tuh bisa batasan dari indikator yang pernah saya sampaikan, batasan lokasi, batasan responden itu juga bisa. Ya, misalnya mau meneliti respondennya ada di Jakarta Utara dan ada yang di Jakarta Selatan. Saya tidak ambil yang di Jakarta Selatan, batasannya hanya ambil guru-guru yang ada di Jakarta Utara gitu. Tapi harus bisa memberikan alasan gitu. Ya, oke ya, paham ya. Terus dimanfaat
Manfaat teoritis dan manfaat praktis tolong dieksplor ya. Jangan terlalu singkat dibuat dalam bentuk poin. Teorinya apa yang benar-benar bahwa itu memberikan manfaat secara spesifik dari variabel Bapak Ibu yang Bapak Ibu angkat. Ya, oke. Baik, ada pertanyaan Mas Naren kok jadi berhenti ya? Mestinya Mas Naren ini udah harus bab 3, 4 sudah selesai loh. Kok ini stuck di bab 1 ya? Ada apa? Sudah ada revisi. Jangan lupa loh, kalau sudah diberikan ke Bu Tere tetap harus ke pembimbing 2 ya. Soalnya teman-teman tuh mungkin ya kalau yang dulu kakak kelasnya ada yang nakal nih. Jadi supaya bisa cepat dapat ACC selalu bilang gini, Bu, ini sama Bu Tere sudah di ACC loh. Ya sudah, jadi partner saya tidak berani ngutek-utek lagi. Jangan ya, jangan begitu karena mungkin pada saat saya review ada beberapa hal yang mungkin akan menjadi masukan dari pembimbing 2, jadi jangan dilewatkan ya. Itu. Mas Naren bagaimana? Mestinya kemarin bimbingan paling cepat loh. Ada kendala? Kemarin sore saya sudah email Bu, revisi terakhir dari Bu Widi itu diminta untuk nambahin eh, angketnya. Oh oke ya, untuk Ya, memperkuat argumentasi ya. bukan argumentasi ini Bu, apa namanya angket kuesionernya untuk di paling bawah sendiri. Kan kemarin bab 4 sudah saya bikinkan untuk item Pernyataan. pernyataan. Ya, Hmm. nah itu sama Bu Widi diminta untuk sekalian aja ditambahkan kuesionernya di paling bawah. Terus kemarin juga sudah saya email ke Bu Tere. Kemarin, baru kemarin. Ya, kemarin. Oh Karena oke. agak Bu Widi infonya agak sakit kemarin jadi slow respon. Oh ya wes, oke. Baik, sebelum melaju ke bab 2, ada apa Miss Anggraini? Ya, baik. Bu mau tanya, tadi untuk yang gap itu kan dipilih untuk 3 ya dari 10 jurnal. Mm-mm. Nah, yang gapnya itu 1 atau 2 Bu? Atau, Boleh. Kalau 3 ya gapnya boleh 1 atau boleh 2. Ambil dari salah satu variabel X-nya Miss. oh ya, berarti Ya, 1 Mm-mm. aja atau 2 gitu ya Bu? Boleh. Ya, Terima sudah. kasih Bu. Ada yang lain? Sudah. Kalau sudah, Bu Tere lanjut ya. Tadi kan sudah saya bocorin di grup juga cara menyusun bab 2. Wah, ini paling gampang. Sudah. Yang paling sulit sudah terlewati ya. Nanti agak sulit sedikit di bab 4 karena buat item pernyataan. Oke. Untuk bab 2, nah ini ya Bapak Ibu, untuk bab 2 perhatikan baik-baik. Untuk bab 2 ini tinjauan empiris atau penelitian terdahulu. Bapak Ibu mengulas sedikit saja di sini dari 10 penelitian terdahulu. Yang diulas apa saja? Perhatikan, penelitian ini dipublikasikan oleh siapa? Ya, publishernya siapa? Oh, dari Jimu Pasca Sarjana Universitas Islam Malang. Volume berapa? Volume 9 nomor 2 bulan September tahun 2024. Ya, perhatikan. Terus yang kedua, judul penelitiannya apa? Oh, ini ya, saya kasih tanda. Ini publishernya. Saya beri warna, publishernya saya beri warna kuning. Oke. Kemudian habis itu judulnya. Nah, ini. Judulnya saya beri warna hijau. Wes, wajib ya ini ya. Lalu, yang terakhir kesimpulannya. Kesimpulannya nggak usah pakai angka ya, Bapak Ibu teman-teman. Saya beri warna biru. Loh, kok kena kabeh? Se.
Saya beri warna biru. Ini kesimpulannya. Nah, kok aduh, kena semua. Itu saya kasih, atau tulisannya saya kasih warna merah aja. Oke, ya, paham ya? Jadi, cara mengutipnya untuk di 21.1 tinjauan empiris ini salah ya, ini mestinya. Aduh. Wah, udah paten. 211. Formatnya yang seperti Bu Tere sampaikan di grup tadi. Satu, publishernya masukkan, kemudian judul dan kesimpulan. Ya, paham ya? Jadi ini, semua seperti ini, sebanyak 10 artikel. Nah, udah. Seperti ini nih. Ya. Kemudian tahap berikutnya adalah membuat tabel. Yang tadi itu dibuat tabel. Tabelnya isinya apa saja Bapak Ibu? Ini namanya tabel penelitian terdahulu ya. Isinya nama penulis ya, nama penulis dan tahun ya. Nama penulis dan tahun, kemudian judul ya, lalu variabel penelitiannya, oke. Setelah itu metode analisis penelitian. Ya, metodenya pakai apa? Oh, pendekatan kuantitatif, deskriptif dengan analisis software aplikasinya SPSS. Populasi dan teknik samplingnya masukkan. Populasinya siapa? Oh, populasinya adalah orang tua TK Strada Indriana. Teknik penetapan jumlah sampelnya purposive sampling. Sampelnya sebanyak 44 dan ini hasilnya, kesimpulannya. Ya, caranya seperti ini ya Bapak Ibu. Semua tabel apapun spasinya satu. Oke? Nah, ini ya. Nih, 10 masukkan semua di sini ya. Kemudian berikutnya masih ada tabel perbedaan dan persamaan penelitian sebelum ya. Nih, oh tabel persamaan penelitiannya Ajilke, Aji Ike dan Rahmawati dengan penelitian saya yang sekarang itu judulnya persamaannya data sama-sama penelitiannya pendekatannya kuantitatif. Terus teknik pengumpulan sampelnya sama-sama sampling, purposive sampling. Sama-sama memiliki variabel kualitas layanan, citra sekolah, dan keputusan. Tapi ada perbedaannya. Penelitian penulis menggunakan Smart PLS, kalau yang sekarang penelitian saya pakai PLS, tapi penelitiannya ini yang lama pakai PLS. Terus apa lagi yang perbedaannya? Penelitian penulis menggunakan variabel bebas kualitas tenaga pengajar, sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel bebas gitu ya. Ini adalah persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu. Rasanya saya sudah memberikan contoh, jadi saya tuh paham loh kalau ada berkas bimbingan yang masuk ke saya itu sudah lihat contoh atau buku pedoman atau belum itu saya tahu gitu. Ini pasti belum lihat contoh ya. Jadi kalau sudah lihat contoh Bu Tere dan buku pedoman pasti isinya tidak seperti itu gitu ya. Jadi cara mengerjakan minta tolong sekali lagi pakai buku pedoman dan contoh yang sudah saya berikan ya, supaya Bapak Ibu tidak tersesat gitu ya. Ini enak kok, contohnya enak banget. Dah, ini setelah persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu, baru menuju ke tinjauan pustaka. Nah, saya tadi sampaikan jangan tiba-tiba membahas variabel, ya. Kalau eh, Bapak Ibu membahas tentang marketing atau tentang human resource, ya kasih pengantar dulu gitu ya. Misalnya Miss Brenda kan membahas tentang pendidikan, ya cerita dulu pendidikan TK itu seperti apa.
Terus yang dibahas di dalamnya ada apa? Marketing mix gitu, cerita dulu. Ya, jangan tiba-tiba langsung ke variabel. Nah, ini pengantarnya bagus banget. Ya, jadi dia cerita tentang pendidikan, kemudian baru marketing mix. Nah, lalu yang berikutnya membahas variabelnya urutannya harus Y dulu ya, Bapak Ibu. Kalau ada intervening, setelah Y intervening baru X1, X2, X3. Gitu ya. Nah, ini pengertian dari keputusan memilih sekolah gitu. Keputusan memilih sekolah tuh grand teorinya sebetulnya adalah keputusan membeli dari Philip Kotler. Ya, dia pakai definisinya punya Schumann and Canuk. Ya, nggak apa-apa. Ya, ini. Nah, Bapak Ibu kalau kesulitan untuk mencari teori, Bapak Ibu boleh ngintip tesis-tesis yang lama, teorinya boleh diadop ya, supaya tidak confuse. Boleh loh. Oh, ini sama ya contoh tesisnya menggunakan keputusan. Oke lah, saya ambil ini gitu. Tapi jangan lupa, Bapak Ibu juga harus mengutip ini ya. Kan dia sudah berjasa memberikan referensi teori ke Bapak Ibu, ya, gitu. Nah, setelah definisi dari variabel, jangan lupa indikatornya ya, Bapak Ibu. Indikator lengkap dengan definisinya. Nih, jadi keputusan, minat, loyalitas mungkin, satisfaction, definisinya cukup dua aja. Ya, maksimal tiga, nggak usah banyak-banyak. Ambil grand teori penemu marketing siapa? Kotler and Keller, jangan lupa. Lalu, masukkan indikatornya. Ya, indikator keputusan memutuskan sekolah tuh apa saja indikatornya? Oh, ada indikator pengenalan masalah, ada indikator pencarian informasi, ada indikator evaluasi, ada indikator keputusan pembelian. Nah, ini tiap indikator harus didefinisikan ya. Jangan cuma indikator saja, harus didefinisikan. Ya, nih ya. Oh, citra sekolah. Dia pakai Z-nya citra sekolah, didefinisikan dulu citranya. Kemudian indikator citra sekolah apa? Oh, ada rekognisi, ada reputation, ada affinity, kemudian apa lagi nih? Nah, dia ini peneliti ini menggunakan indikatornya dari tiga grand teori. Kenapa? Karena mungkin di grand teori yang satunya tidak ditemukan kualitas, tidak ditemukan dapat dipercaya gitu. Ya, jadi nanti boleh Bu grand teorinya citra merek saya pakai dua loh. Indikatornya juga dari dua penemu. Iya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, nih ya. Jadi ini definisi tiap variabel include sama indikatornya. Nah, dah. Kemudian yang terakhir ya, setelah teorinya selesai, yang terakhir jangan lupa, yang terakhir adalah hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel ini bisa disesuaikan sesuai rumusan masalah ya. Misalnya kualitas tenaga pengajar dengan citra sekolah. Hubungan antar variabel ini teorinya ambil di mana? Oh, dia ambil dari empiris ya. Tapi dia kreatif banget ini. Jadi dia ambil dari artikel-artikel jurnal. Ya nggak apa-apa, kalau empirisnya ada, teorinya ada, lebih bagus dimasukkan. Ya, jadi hubungan antar variabel itu teori yang menyatakan hubungan variabel X1 dengan Z, variabel X2 dengan Z, variabel X3 dengan Z gitu ya, sesuai rumusan masalah. Nih, ya. Nah, ini sampai bab 2 dulu ada pertanyaan tidak? Ini gampang banget. Bab 2 tuh paling gampang menurut saya. Karena cuma buat ringkasan-ringkasan dari teori, kemudian mengakumulasi apa artikel jurnal dalam satu tabel. Ya, oke, Pak Sulianto, monggo. Bu, malam Bu, izin Bu mau tanya kalau tabel itu Bu, kalau dicontoh kan dia pakai habis judul variabel dia pakai analisis penelitian Bu. Ya, Kalau yang itu tadi Bu kasih kan pakai metodologi. populasi, iya. Iya, Tadi Bu kasih yang Ibu jelaskan pakai populasi
sampling sama sampel, Bu. Jadi kita mau pakai yang mana, Bu? Populasi sama sampel beda loh, ya. Tadi kalau di contoh yang Ibu kirim di file PDF, Ya, itu Ibu pakai kan nomor, nama penulis, dan tahun, judul, lalu variabel, lalu metode analisis penelitian. Nah, kalau yang tadi Ibu pakai populasi, sampling, dan sampel. ya, nih tak tunjukkan lagi. Hmm. Populasi itu misalnya ya, contoh nih, populasinya siapa? Populasinya adalah mahasiswa S2 Asia. Nah, sampelnya siapa? Sampelnya adalah mahasiswa Asia konsentrasi bisnis, itu sampel. Jadi, populasi lebih general, kemudian sampelnya lebih mengerucut. Nah, ini populasi sampel. Aduh. Nah, populasinya siapa? Oh, orang tua siswa di TK. Oh, populasinya adalah konsumen di studio foto. Kemudian sampelnya siapa? Konsumen studio foto yang sudah pernah melakukan transaksi sebanyak 44. Jadi, kalau sampel tuh pasti diikuti dengan angka sepertinya. Nah, ini loh. Ini loh. Ini contohnya Pak Sulianto. Populasinya orang tua siswa, ya kan? Respondennya ini responden tuh sampel. Ini sampel. Sampelnya ini sebanyak 88 responden. Teknik sampelnya proporsional random sampling. Yang Pak Sulianto tanyakan, yang Pak Sulianto tanyakan apa? Eh, boleh scroll atas lagi, Bu. Tabel 2.1-nya, Bu. Untuk, Ini. iya. Nah, Oke, ini judul, variabel penelitian. populasi teknik, sampling, dan sampel. Oh, berat, met, populasi. Oh, yang Ibu kasih kami contoh, dia ini, Bu, agak beda, Bu. Apa? Kalau setelah variabel penelitian, Ibu kasih kami metode penelitian. Heeh. Lalu, Metode penelitian itu dia tulis populasi, teknik sampling. oh, metode penelitian itu lebih ke misalnya pendekatan penelitiannya apa, kemudian alat yang digunakan apa. Oh, ini salah nih, alatnya belum ada. Jadi data penelitian diolah Nah, secara kuantitatif deskripsif. Oh, ini ada ini alat analisisnya pakai software SPSS. Ini. Ya, hmm, pakai ini aja boleh, nggak apa-apa. Yang Bu Tere kasih apa, Pak Sulianto? nah, ini, Bu. Dia metode penelitian populasi. Nggak Analisis apa-apa. penelitian regresi linear berganda SPSS. Ya, Bedanya benar. kolom 2 terakhir dengan kolom 3 terakhir aja, Bu. Oh gitu, nggak apa-apa. Cuma dibalik-balik doang kan. Pada prinsipnya ada ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 3, 4, 5, Dibalik nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, Ya, Ibu kasih contoh 7. 2, apa aja. 1, Dipisah ya. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Sama, Bu, sama-sama. Sama ya, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 sama nomor, Pak. Ya, oke ya. Ayo tanya dulu sebelum saya berlanjut. Ini paling gampang soalnya bab 2. Saya lanjutkan ke bab 3. Karena nanti bab 4 memang agak panjang karena kita bicara teknik penetapan jumlah sampel. Nanti kan itu pasti macam-macam ya. Ada yang sensus, ada yang purposif gitu. Ya, oke Bu Hana silahkan. Bu Tere, tadi ini saya cuma agak mundur ke belakang sedikit tentang jurnal empiris itu. Mm-mm. Pertanyaan pertama, kalau misalnya itu udah tidak dalam bentuk jurnal, tapi skripsi boleh kah? Nggak boleh, Nggak boleh ya? nggak boleh. Oh, terus kemudian yang kedua,
Itu tadi berarti eh, istilahnya habis penelitian terdahulu, itu kata-katanya harus mirip kah seperti itu? Misalnya penelitian ini menggunakan tinjauan empiris, itu tuh kata-kata paten ya? Iya, lihat di metodologi buku Hmm. pedoman kalau yang itu. Nah, jadi nanti tinggal diganti namanya, judulnya kita apa, terus J, habis penelitian terdahulu, terus langsung 2.11 J, jurnal pertamanya apa gitu ya? ya, betul. Hmm. Isinya tadi ya, yang seperti Bu Tere sampaikan ya, itu Ya, dipublikasikan di mana, kemudian judul dan nama penelitian, lalu kesimpulan, kemudian baru tabel, dua tabel, tabel rekap penelitian sama perbedaan dan persamaan. Ya, hmm. Terus oke. pertanyaan yang terakhir, Bu. Tadi J. kan saya agak lupa sedikit soalnya waktu lalu sudah datang, cuman terus kita misal punya judul ya, Bu ya. Terus Heeh. kita kan nyari jurnal. Ternyata yang di dalam jurnal itu cuma menyebutkan salah satu, misalnya variabel X saja. Boleh nggak? Boleh. Pokoknya mengandung salah satu jurnal yang Bapak Ibu pakai gitu. Oh, gitu ya. Nah, kalau jurnalnya variabel X-nya sama punya Bu Hana, terus Y-nya sama, interveningnya sama, terus novelty-nya di mana? Novelty itu Hmm. kebaharuan, malah harus beda. Hmm. Oh, di situ salah satunya fasilitas, tapi ada digital marketing punya saya, fasilitas tapi brand image. Nah, itu berarti kan kebaharuannya Bu Hana sama-sama fasilitas tapi beda. Punya saya ada brand image gitu. Oh, kemudian saya itu agak menemui kesulitan di waktu lalu Ibu Tere sempat sih sudah merevisi beberapa jurnal, judul-jurnal saya. Hmm. Kemudian yang saya tanyakan, Bu, misal saya tuh menemukan yang penelitian tuh enggak, ternyata penelitian itu banyaknya bukan di sekolah, nggak apa-apa ya. Jadi Nggak apa-apa, tapi populasinya sama-sama gimana? perusahaan jasa. Hmm, keperawatan gitu boleh ya, Bu ya? Ya boleh. Maksudnya Oke. pendidikan di keperawatan. Dia lebih kayak seperti keperawatannya aja. Keperawatan apa nih? Bentar, Nurse. coba saya lihat ya, Bu ya. Saya agak lupa ini judulnya itu. Pokoknya judulnya Ibu kan tentang pendidikan ya. Mm-mm. Pendidikan tuh tidak hanya misalnya Bu Hana di SD, terus saya dapat penelitian terdahulunya SMP, SMA atau SPK itu nggak masalah. Kalau misalnya contoh karyawan pada PT Indonesia Pratama, Boleh, boleh ya? boleh, boleh. Oh, oke, oke. Tapi Ibu harus harus memberikan narasi, misalnya gini. Hmm. Artikel penelitian terdahulu salah satu adalah di perusahaan jasa, tapi bukan jasa yang berbeda, misalnya gitu. Nah, Hmm. hal ini untuk sekaligus mengkomparasi apakah variabel ini apabila diterapkan di perusahaan jasa yang berbeda juga menghasilkan sesuatu hal yang sama gitu, dibuat narasi, Hmm. ya, Itu dikuatkan kalau narasinya di mananya, Bu? Di di bab 2, penjelasan itu ya? di bab Oh, 2. oke, oke. Ya, makasih ya, Bu Tere. Ya, ayo Pak Suli. Pak Suli doang yang tanya bagaimana Pak David, Pak Suwardi, Bu Flo pasti bingung juga nih. Ayo Pak Suli apa? Suaranya belum keluar. Bu, mau izin Bu, mau tanya lagi. Ya, Yang kemarin 10 jurnal ini yang kemarin kita ajukan ke Ibu itu ya? Yang ya pertama kali. betul. Iya, nggak boleh pakai jurnal baru. Oh, Jurnal baru itu dimasukkan di latar belakang boleh misalnya, oh di dalam jurnal ini membahas tentang pentingnya pendidikan loh. Menarik ini, terbaru, fenomena terbaru tahun 2025 gitu. Boleh hmm. meskipun hanya mengutip tentang narasi dia di pendidikan, tidak membahas di variabel, nggak apa-apa, tapi itu taruh di atas, bukan sebagai jurnal utama yang bahwa ada kalimat di paragraf terakhir kan, bahwa penelitian terdahulu pernah dilakukan bla 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 yang membahas tentang ini gitu. Nah, itu bukan ditaruh di situ karena beda bahasanya gitu. Ya, Lalu yang daftar penelitian terdahulu tuh beda lagi ya Bu dengan jurnal 10 yang jurnal kami ajukan itu Bu atau sama? sama, Oh, sama. Ya, makanya dibaca tuh contoh saya. ini Bu lagi baca.
Cuma saya cari-cari kok. Yang pertama itu penulisnya lain. Terus yang di tabel penulisnya Damayanti. Sama Yang ah, nggak sama mungkin ya Bu ya. lain. Sama, ayo. Sama kan? Damayanti ini yang pertama Muhammad Ridwan Basalama dan Nani Wayung Ningtyas tahun Terus 2023. Itu nomornya yang lain Bu. sama nggak mungkin. Kalau nggak sama udah saya coret itu. Oke deh Bu, balik lagi Bu. Oke. Thank you Bu. Oke, Bu Frans sudah terima revisi Bu Tere ya? Sudah Ibu dalam proses perbaikan ya Ibu. Ya, jadi Malam ini saya kirim. semoga paham ya Bu Frans. Jadi kemarin beberapa jurnal belum sesuai. Pokoknya intinya Bu Frans harus mencari jurnal yang di jurnal itu memiliki salah satu dari variabel yang Bu Frans pakai. Ya, Iya, gitu Ibu. caranya. Iya. J. Yang saya mau tanyakan juga terkait itu Ibu. Ah, Kemarin kan karena saya mengangkatnya tentang digital marketing dengan relationship marketing ya Bu ya. mm-mm. Terus kebanyakan jurnalnya yang saya temui yang dari referensi Bu Tere juga itu kan di luar sekolah ya Bu. Jadi lebih banyak ke bisnis yang apa namanya perusahaan. Perusahaan itu jasa bukan? Ada yang jasa, ada yang bukan. Oh, nggak apa-apa. Tinggal nanti Bu Frans menambahkan narasi aja. Oke, Bu baik Frans Ibu. menambahkan narasi bahwa ingin mencoba variabel. Apakah variabel yang sama diterapkan untuk objek pendidikan menghasilkan sesuatu yang berbeda gitu. Tapi Oke. rasanya Bu Frans cari lagi ya. Nanti jurnalnya cari lagi ya. Oh iya, baik Bu. Nah, Nanti saya coba cari-cari tidak lagi. harus scholar Google, tidak harus di scholarship, di jurnal internasional juga boleh ya. Gitu. Iya, Ya. Ibu. Dan kemarin kan di jurnal itu, kebetulan saya ketemunya 11 ya Bu, yang kemarin saya kirim ke Bu Tere sebelum Heeh. ACC untuk ke bab 1. Itu nanti kalau misalnya diambil 10, saya pilih 10, berarti yang lain ditinggalkan gitu Kak Bu? Kalau mau 11 mau dipakai nggak apa-apa. Oh gitu, baik. Iya, nggak apa-apa. Oh ya, baik Ibu. Ya. Ya, terima Kemarin kasih. di bab satu, Bu Frans sudah kirim bab satu kan ya? Sudah Ibu, Bu Tere udah ngerevisi kan ya? sudah. Oh ya, Bu Frans paham ya apa revisi Bu Tere ya? Ya, paham Ibu. Oh ya, wes oke, Seperti baik. memasukkan tadi sudah terbahas juga di punya Bu Brenda, jadi kurang lebih hampir sama. Ya, Sudah saya buat syukurlah. juga. Itu yang Ya, Bu Tere maksud. ya. Yuk, yang Terima kasih lain, Bu. J, siapa nih? Sudah? Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Tere ke bab 3 ya, karena ini paling gampang juga. Ya, tadi bab 2 gampang, ini bab 3 paling gampang juga. Yes. Jadi nggak ada yang susah kan? Tiap bab ini gampang banget. Nah, bab 2 gampang, ini lebih gampang lagi. Nanti agak ribet dikit di bab 4 karena Bapak Ibu harus menciptakan atau mampu membuat definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel itu definisi yang disesuaikan di lapangan objek. Gitu. Oke, sekarang kita masuk bab 3. Duh, seneng loh saya kalau sudah bab 3, 4, terus habis itu Bapak Ibu menunggu jadwal sempro. Wah, seneng wis. Rampung, udah selesai. Nah, bab 3 ini Bapak Ibu ini kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir namanya saja kerangka, perhatikan baik-baik. Kerangka berpikir tuh gambarnya harus satu halaman, nggak boleh dipisah-pisah, ya. Bu Tera akan kirim file ini, file Words. Bapak Ibu boleh mengcopy paste ya, supaya tidak kesulitan untuk membuat gambarnya. Ya, oke ya. Terima kasih dong. Ya, ini spesial loh. Tempat lain nggak dikasih seperti ini loh. Ya, Iya ini Bu. Bu Tere kasih dalam format Word supaya tinggal di copy paste. Tapi janji harus sesuai ya. Nih Bapak Makasih. Ibu, empiris yang sebelah kiri itu isinya empiris yang punya Bapak Ibu. Nah, tadi
Bu, siapa ini? Tadi Miss Franz bilang 11, ini malah 12 loh Miss. Nah ini 12 nggak masalah. Yang dimasukkan di sini apa saja? Cuma nama penulis, tahun, sama judul nggih. Ya, penulis, tahun, dan judul. Nah, yang sebelah kanan itu, ini kebalik. Mestinya Y dulu, baru Z, kemudian X. Nah, ini X1, X2, X3. Nanti Bapak Ibu Y dulu ya, ya, diawali dari Y dulu, ya. Kualitas kalau Y berarti ini dari Y-nya mana ini? Ya, Y-nya dulu, dulu. Z, Z. Kok Y-nya nggak ada? Hilang. Oh, salah ini. Keputusan Setnya ini dua Y. ya, Bu. Salah ini Y. Oke. Nah, ini Y-nya dia mengambil keputusan memilih itu dari teorinya Kotler and Keller. Masukkan ke sini ya Bapak Ibu. Kemudian indikatornya masukkan sini. Ya. Lalu kualitas tenaga pengajar dia ambil dari peraturan pemerintah. Kenapa? Karena kualitas tenaga pengajar dengan kualitas pelatihan itu beda. Jadi dia grand teorinya kualitas tenaga pengajar ambil dari Perpu nomor 74 ini. Gitu. Ya. Kualitas pelayanan ini salah ya, bukan pakai Ciptono loh sebetulnya. Kualitas pelayanan ya harusnya pakai Philip Kotler. Nanti Bapak Ibu cari ya. Nah, tahunnya eh, itu 2017 ya toh ini ada teori ini. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Variabel dan indikator yang ada di sini ini adalah turunan dari bab 2 ya. Jadi jangan sampai variabel dan indikator yang ada di sini tidak ada di bab 2. Itu salah fatal. Ya, meskipun hasil penelitian Bapak Ibu bagus, tapi kerangka berpikirnya keliru karena cuma kopas, ya. Biasanya penguji akan ngecek nih, kerangka berpikir pas enggak, sama enggak dengan bab 2 gitu. Loh, kerangka berpikirnya kok isinya beda dengan bab 2? Wah, udah wes. Nilai Bapak Ibu akan jatuh ya. Meskipun ini simple, tapi kontinuitas kemudian konsistensinya Bapak Ibu itu harus dijaga gitu ya. Nih, jadi variabel dan indikator yang ada di sini ini turunan dari bab 2. Oke? Nah, ini standar sih mau di persis ini nggak apa-apa. Kemudian berikutnya, dan kebalik ya, kerangka berpikir dulu baru kerangka konsep. Nah, karena dia menggunakan model 2X, 1Z, dan 1Y, kerangka konsepnya pasti seperti ini. Wes, mau dicontek boleh ya. Saya tahu nih Pak Sulianto nomor 1 nih yang seperti ini. Nah, ini Pak Sulianto ininya tinggal diganti nih. Dah, nih nanti saya kasihkan format Word-nya ke teman-teman. Biar nggak usah ngutik-utik lagi. Ya, nih, manfaatkan dengan baik. Tapi jangan disebar kemana-mana loh ya. Ini nanti yang punya kasihan. Tuh, kan ini belum ada royaltinya. Tapi semoga beliau berkahnya banyak karena sudah bisa memberikan inspirasi dan contoh untuk batch 16 gitu. Nah, udah ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini paling gampang nih. Dah, mana? Siapa bilang tesis angel? Nggak ada tesis susah. Dah, nih. Dah kan, gampang. Nanti dikopas boleh nih. Nanti saya kirim, wes. Nih gambarnya. Nah, punya Miss Brenda, gambarnya beda ya Miss ya, bukan seperti ini. Punya Miss Brenda, tinggal ini digeser ke sini. Nah, gini nanti ya, karena dia 3x1y. Tapi kalau yang punya intervening ya gambarnya seperti ini. Ya, oke ya, lanjut. Hipotesis. Nah,
Namanya saja hipotesis, berarti kalimatnya harus diduga. Diduga terhadap pengaruh positif signifikan variabel kualitas tenaga pengajar X1 terhadap citra. Jadi ini pakai X1 dulu ke Z. Nah, Bapak Ibu jangan lupa ini dugaan ini seperti hasil penelitian terdahulu miliknya siapa? Oh, miliknya penelitian punyanya Yunus Handoko misalnya. Nah, ini ambilnya dari mana coba Bapak Ibu? Saya tanya. Siapa Jurnal yang tahu? empiris. Ya, jurnal empiris, Bu, bukan. Betul ya. Nah, itu yang saya namakan konsistensi. Jangan ambil dari yang lain. Ambil tetap dari 10 penelitian terdahulu milik Bapak Ibu. Ya, tuh cari mana ya yang hasil penelitiannya eh, sama dengan dugaan saya. Begitu juga yang berikutnya. Ya, jadi dugaan ini mungkin hampir sama dengan 2 atau 3 peneliti yang Bapak Ibu pakai. Gitu. Ya, ya ini. Nggak boleh cuma dugaan tok, tapi tidak ada empirisnya, nggak boleh. Nah, selesai loh bab 2 bab 3. Mau lanjut bab 4 enggak? Ayo, mau lanjut bab 4 enggak? Enggak. Ya wes, makanya cepet kan? Berarti ini tanggal berapa? Tanggal 9 tambah 5 tanggal 14 1 2 3 sudah harus selesai. Oke? Ya, wes deal. Ya, Oke. tanggal 14 yang paling cepat emailnya masuk ke saya ada hadiah dari Bu Tere. Ya, langsung tak kirim nanti. Bu, Yes. izin tanya lagi, Bu. Bagusnya Ya, kami revisi dulu atau lanjut bab 23, Bu? loh, kan revisinya sudah Bu Tere berikan, toh. Ya berarti tanggal 14 ya 1 2 3 Pak Sul. Kok enak? Ya semua lah. Kan tadi bab 1 udah tak jelasin. Itu bab 1 tuh sangat mudah lah. Ya, Pak Sul kesulitannya ada di mana coba? Bu Tere kan sudah memberikan penjelasan secara rinci loh. Bahkan saya sudah memberi arahan ke semua pembimbing. Kalau melakukan revisi itu revisinya by solusi. Jangan cuma ini keliru, nggak boleh cuma gitu. Keliru. Yang benar sebaiknya begini. Begitu. Saya selalu memberi arahan ke semua pembimbing. Tetapi di sisi lain, Bapak Ibu tetap harus membaca buku pedoman, contohnya, dan teori-teori yang mendukung. Saya dulu bimbingan, Pak. Kalau dicoret-coret pembimbing, mulai dari S1, S2, S3. Nggak pernah loh pembimbingnya kasih. Cuma coret-coret ini. Keliru ini. Tidak seperti ini. Keliru. Nah, arep tekon wedi. Yang keliru apa, Prof? Nggak berani saya. Aduh, kok keliru ya? Udah tuh. Jadi kalau sudah keliru ya udah mulut saya terkunci. Oh ya baik, Prof. Baik, Prof. Ngono tok. Nggak model kayak pembimbing tesis di S2 Asia. Ini keliru. Sebaiknya begini. Nah, semua gitu. Coba Bapak Ibu tanya teman-teman yang kuliah S2 tempat lain. Menemukan suasana seperti ini enggak? Kalau perlu bawa dalam forum ini ya. Nanti kan dia ketagihan malah bimbingannya ikut kita terus. Gitu. Ya, oke ya Bapak Ibu. Dah, ini 1 2 3 gampang banget loh. Tolong Bapak Ibu eh mensupport teman-teman yang sampai saat ini belum kirim apapun ke Butere ya. Gitu ya. Jadi kenapa berbagai revisi saya kirim di grup tujuannya adalah memberikan masukan ke teman-teman semua. Ya, oh, Miss Brenda ada masukan di sini, Miss Hana ada masukan di sini, kemudian Mister Syahrisan ada masukan di sini. Nah, itu bisa
memberi masukan juga untuk yang lain gitu. Toh variabelnya berbeda, tapi secara prinsip metodologinya semua kami sama. Ya. Nah, nanti di bab 4 ada yang berbeda-beda karena teknik penetapan jumlah sampel pasti bermacam-macam. Nah, ini nanti Bu Tere akan tanyain satu persatu, harus satu persatu karena berbeda-beda. Ya. Saya bocorin nih, teknik penetapan jumlah sampel yang kalau dipakai semua itu namanya sensus atau jenuh. Tapi yang kalau pakai kategori, oh dengan kategori tertentu namanya purposive sampling. Terus rumus Lovin itu hanya bisa dipakai kalau data respondennya sekunder. Ingat-ingat ya, data respondennya sekunder itu artinya data responden itu sudah pasti ada data yang Bapak Ibu miliki. Kalau Miss Flo nggak bisa pakai pakai apa Slovin. Kenapa? Karena konsumennya Miss Flo itu tidak terdata. Emang beli air mineral masuk database kan nggak kan Miss? Kecuali Miss misalnya punya data konsumen dari corporate ya misalnya oh ini corporate misalnya ada sekolah A perusahaan ini nih rutin beli totalnya berapa. Mungkin Miss punya data corporate 60. Nah, Miss boleh pakai itu. Ya, misalnya, Bu, saya mau pakai bu, saya pakai ini ya, Bu. Respondennya saya pakai corporate aja. Sejauh Miss punya 30 corporate, Miss bisa jalan. Bu, corporate-nya cuma 12, nggak usah, Miss. Kalau 12 nggak bisa. Udah, Miss pakai konsumen aja. Berarti non-probability. Terus pakainya Cooper and Imori. Itu Cooper and Imori minimal 100 dah selamat tis pakai itu. Ya, perhatikan ya Bapak Ibu, kita pakai rumus Lovin kalau datanya data sekunder. Bapak Ibu punya database-nya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya Pak Sulianto, Bu, saya mau pakai Slovin boleh lah. Totalnya berapa? 30. 30 kok di Slovin ya nggak boleh lah. 30 ya tetap sensus oh minimal 30 kok ya. Gitu. Ya. Tapi mungkin ada yang nakal, Bu. Saya ini datanya memang cuma 40 loh. Kalau marketing, apalagi itu posisinya sebagai konsumen, nggak mungkin 40. Kayak punyanya Miss Flo ini bahas tentang AMDK tuh nggak mungkin cuma 30. Yang beli AMDK tuh pasti banyak gitu. Ya, jadi mungkin ambil 100 gitu. Oh, Bu, saya mau yang lebih spesifik. Apa yang lebih spesifik? Saya mau ambil konsumen yang rutin beli lebih dari 3 kali untuk event. Datanya ada nggak? Ada. Boleh. Gitu. Ya, oke ya. 1, 2, 3. Jalan sampai di saya tanggal 14 yang tercepat sampai di tangan saya, kan kelihatan tuh jamnya ya. Nanti saya akan fair. Ini yang tercepat ternyata Miss France atau Pak Suwardi loh ya. Jadi hadiahnya saya kirim ke Pak Suwardi gitu. Ya, satu saja. Nanti yang berikutnya satu lagi. Yang berikutnya satu lagi. Jadi saya punya 3 hadiah. Ya, jadi yang ini bab 1, 2, 3, yang berikutnya bab 4 sama kuesioner, terus yang berikutnya bab 5, 6 yang tercepat. Oke, ya. Oke ya Bapak Ibu, Bu Tere, boleh. mau tanya ini, kan tadi pagi, siang tuh dikirimkan tentang kartu kegiatan seminar, Oh sama iya. kartu bimbingan tesis itu gimana ya, Bu? Nah, pertanyaan bagus. Kartu bimbingan seminar Bapak Ibu isi ya. Yang formal itu memang ada 6 ya. Konsultasi judul dan bab 1, konsultasi bab 2, bab 3, bab 4, 5, 6. Tapi coba Bapak Ibu setiap konsultasi dengan Bu Tere, terutama pada saat mengirimkan email, catat ya. Misalnya Miss Hana sudah berapa kali tuh konsultasi sama Bu Tere? Oh, sudah 3 kali bab 3. Ya tulis. Ya, Hmm. konsultasi bab 1. Apa yang direvisi? Oh, yang direvisi misalnya argumennya kurang kuat harus menambah statement dari para tokoh. Kemudian revisi yang kedua apa lagi? Oh, penulisan di bab 1. Yang ketiga apa lagi?
oh ternyata lupa, belum memasukkan gap gitu caranya. Itu nanti dilampirkan di tesisnya ya. Semakin banyak, semakin bagus. Untuk Karena penanda tangannya, Bu, tanda nanti tangannya. terakhir aja udah nggak usah Oh, mikir itu. oh, itu terakhir ya, berarti cuma Ya, nulis-nulis saja ya. iya. Oke. Jadi nanti terakhir Bapak Ibu tuh sudah kami bantu juga untuk cetak tesis kami yang cetakkan karena di setiap kota tidak belum tentu ada logo Asia, kertas kuning yang ada logo Asianya dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu confuse kan? Nah, nanti kami memfasilitasi untuk bisa mencetak tesis di tempat kami, kalau nggak salah bayarnya 850 untuk dua tesis. Bapak Ibu cetak sendiri belum tentu habisnya segini loh. Bisa lebih gede karena kita sudah pernah ya. Jadi cetak tesis Bapak Ibu nanti dapat dua, 850 sudah lengkap dengan tanda tangan ya. Jadi tesisnya silahkan dikirim dalam dua versi PDF dan Words. Terus nanti kami ada tim layoutnya yang memperbaiki ya. Memperbaiki hanya layoutnya tok loh, tapi bukan berarti abstraknya nggak ada terus dibikinkan abstrak ya enggak. Kalau abstraknya nggak ada, daftar isinya nggak ada, kami kembalikan gitu ya. Yang kami perbaiki itu misalnya, oh tulisan apa judulnya terlalu bawah dibetulin, oh logonya kekecilan kami besarin gitu, lebih ke gitu ya. Bukan berarti daftar isinya nggak enak, nggak apa-apa nanti layout yang bikinkan, weh, yo enggak ya itu. Terus sudah include sama materai dan kami kirimkan, sudah include dengan biaya ekspedisi dan biaya itu juga kami pakai untuk cetak foto ijazah. Wes kurang piye toh? Ya, coba Bapak Ibu hitung 850 masuk enggak biaya segitu kirim ke Papua, kirim ke Batam. Enggak masuk. Ya. Sudah wes. Itu bentuk pengabdian kami untuk Bapak Ibu supaya semangat. Ya, jadi itu 850 sudah include untuk ekspedisi juga ya. Nanti satu untuk kampus, satu untuk Bapak Ibu. Bu, saya mau cetak tiga boleh enggak? Nanti tanya admin ya, saya lupa biayanya berapa. Gitu, J. Cetak tiga untuk apa lo yo? Toh nanti kalau sudah terlalu lama rapuh toh kertasnya. Yang penting soft filenya Bapak Ibu jangan hilang gitu ya. Buat kenang-kenangan. Aduh, satu cukup terus nanti difoto gitu. Ya itu saran saya. Karena kadang ada loh. Kemarin ada yang minta empat gitu. Loh untuk siapa empat Pak? Bu, ini kepala sekolah saya minta, yayasan saya minta. Oh alah, ya udah nggak apa-apa. Gitu. Ya, monggo. Kalau mau lebih dari dua silahkan. Oh, taruh di perpustakaan. Ya wes, Pak Sul mau ditaruh di studio fotonya dia. Kalau perlu di figura ya Pak Sul. Terus dipasang gitu. Ya. Nanti yang di figura ijazah S2-nya aja. Tesisnya kabotan nek di figura gitu ya. Ya, Ding. Tapi itu satu kebanggaan ya, Bapak Ibu. Saya juga simpen sih tesis fisik itu ya. Jadi saya buka tutup, saya angin-angin gitu. Aduh, itu perjuangannya luar biasa tuh. Ada cerita tersendiri. Ini juga begitu. Bapak Ibu sudah punya dua penelitian, satu kemarin skripsi dan satu ini tesis, gitu ya. Udah bicaranya nggak usah kemana-mana, nanti Bapak Ibu stres. Yang penting tanggal 14 sudah harus sampai 1, 2, 3, 4. Terus nanti bimbingan berikut Bu Tere akan lebih hati-hati dan lebih pelan-pelan untuk bicara bab 4. Oh, bab 4 itu tambah gampang meneh lah. Piye? Metodologi penelitian alat analisis emang Bapak Ibu ngarang sendiri kan enggak. Tinggal copy paste. Iya toh? Emang Bapak Ibu membuat ini analisis uji jalur? Enggak lah, itu rumusnya sudah ada. Itu semua kopas-kopas semua tuh. Tinggal susunan kalimatnya nanti diganti supaya plagiasinya nggak tinggi. Gitu. Ya. Nah ini saya kasih Word. Yang ini contohnya. Wah, kebetulan saya ada interveninya sama. Boleh pakai? Boleh. Tapi susunan kalimatnya dibolak-balik, nggih. Ya, misalnya, oh rumusan masalah ini, oh uji F artinya adalah, nah, nanti tinggal kalimatnya Bapak Ibu balikan, Bapak Ibu guru di sini pinter nih, kalau membolak-balikkan kalimat, gitu, supaya uji plagiasinya nggak tinggi, gitu, ya, 1, 2, 3, 4 loh,
Satu, dua, tiga. Ya, satu, dua, tiga. Nanti minggu depan kita masuk keempat. Keempat, oh iya, daftar pustakanya pakai Mendeley ya, Bapak Ibu. eh Coba dengan YouTube ya, membuat daftar pustakanya pakai Mendeley, jangan manual. Oh iya, pakai Zotero. Boleh, Mas Naren. Boleh, monggo. Boleh, pakai Zotero boleh. Ya, 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 nggak masalah. Nah, pasti ada yang bingung. Opo Mendeley, opo Zotero. Kan kemarin metodologi dapat toh. Oh, kemarin ada, yes, oke. Ya, sip. Baik, Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan. Waktu saya bimbingan sebetulnya sampai 20.30. Jadi, sesuai saran saya membuat bab 2 cukup 30 menit. Silahkan dibuat. Masih ada waktu 30 menit untuk membuat bab 2. Ya, ini contohnya langsung saya kirim. Buku metodologi penelitian di website sudah di-download, Bapak Ibu. Sudah ya? Loh, kok belum piye? Ada di website. Coba Butere bukakan website. Waduh, yuk piye kalau nggak bisa kalau nggak buka buku pedoman, benar. Saya bukakan. Tuh, kenapa nggak di-download loh? Kemarin ada PDF-nya Bu dikirim di grup Bu. Lah, ya udah itu. Ya udah pakai itu nggak apa-apa. Kok belum mendownload bagaimana? Pak Buku Suli, pedoman share tesis. ulang. Buku penulisan tesis. Dah, saya kirim linknya aja nanti dibuka sendiri ya. Mau dikirim link atau mau didownloadkan? Ya ampun, manja sekali loh, Link teman-teman. aja Bu, nggak apa-apa Bu. Link. Oke, linknya. Terima kasih Bu Tere. Yes, oke, sama-sama. Saya kirim di chat. Udah. Oke. Terus ini yang tesisnya Word saya kirim di chat aja deh. Ya, kalau kirim di chat, nanti teman-teman yang nggak datang nggak tahu ya. Saya kirim di grup aja. Ya, saya kirim di grup. Oke. Baik. Any question, please? Enough ya. Baik. Baik, Bapak Ibu ada waktu 30 menit. Tolong buat bab 2-nya. Dan bab 3 segera saya kirim contoh saya yang Word. Supaya Bapak Ibu bisa berproses. Ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 30 menit aja, nggak usah lama-lama. Ya, kalau terlalu lama juga nggak baik juga sih Bapak Ibu. Ya, 1 jam cukup. Itu. Setelah Ibu, Bapak Ibu harus refreshing. Ya, nanti saya cek ya. Ini saya banyak numpuk-numpuk. Jadi, saya dapat bimbingan S1 juga. S2 lumayan banyak. Nah, ngajar RPL juga. Aduh, sampai saya di depan monitor tuh sudah saya buatkan jadwal dan saya selalu pesan ke Pak Sekprodi dan Mbak Mela. Jadi hari ini tuh saya kadang lupa. Pak, hari ini saya ngerjain apa ya? Oh ini. Nah, itu. Jadi beberapa ibu tesisnya belum di-review loh, yang di email. Oke, hari ini saya review. Sampai tanda tangan tesis untuk teman-teman yang besok mau wisuda November tuh belum kepegang. Ya doakan saya sehat ya Bapak Ibu. Ini saya ngehold mau operasi, saya nggak operasi dulu sampai tesis Bapak Ibu selesai baru saya berproses ke sana. Ya, oke. Baik, terima kasih banyak untuk malam ini. eh Semoga kita bisa lulus bareng, wisuda bareng, sehat selalu. Jangan sampai ada yang kancerit satu, sedih banget ya. Itu beban berat bagi seorang pembimbing itu kalau salah satu ketinggalan gitu. Jadi nanti saling support ya Bapak Ibu di grup yang sepertinya tidak aktif, tolong dicolek-colek gitu ya. Biasanya Bu Tere juga selalu remind sih. Cuma mungkin karena sibuk, jadi mungkin Bapak Ibu cobalah ya. Kita yang satu kelompok bisa saling menguatkan satu sama lain. Oke, terima kasih. Selamat malam. Salam sehat. Tuhan berkati selalu. Ya.
Makasih Bu Terima Teri. kasih, Bu Makasih Bu Tere. Tere. Sama-sama. Makasih Bu Tere. Si Bu Tere.